Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 dengan saya Dita Sriwayuni Dan saya Lutfa Rahma. Saya Rika Maulida. Saya Bambang Setiawan. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang model-model dalam penelitian tindakan kelas dan metodologi dalam penelitian tindakan kelas. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang model-model penelitian tindakan kelas dan metodologi dalam penelitian tindakan kelas. Nah, materi pertama yaitu model-model dalam penelitian tindakan kelas atau bisa kita sebut dengan PTK. Nah, PTK ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, di mana untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam PTK ini juga terdapat beberapa model yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian. Nah, model-model tersebut itu memiliki langkah-langkah yang sistematis, mulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, hingga refleksi. Model yang pertama itu ada model Kut-Lewin yang dikembangkan pada tahun 1946. Model ini merupakan model dasar atau cikal bakal dari seluruh model PTK yang berkembang. Nah, menurut Kut-Lewin ini, satu siklus penelitian itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, setelah refleksi dilakukan, itu hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Kelebihan model ini adalah langkah-langkahnya sederhana dan mudah dipahami, terutama bagi peneliti pemula. Namun, kelemahannya ini masih dianggap terlalu sederhana untuk penelitian yang lebih kompleks. Selanjutnya, model kedua adalah model Chemis dan Meistanger yang dikembangkan sekitar tahun 1988. Model ini merupakan model PTK yang paling populer dan paling sering digunakan di Indonesia. Model ini merupakan pengembangan dari model Kut-Lewin dengan sistem yang lebih praktis dan mudah diterapkan oleh guru. Dalam model ini terdapat 4 tahap utama. Yang pertama ada perencanaan, kedua tindakan, ketiga observasi, dan keempat refleksi. Namun, tindakan dan observasi dilakukan secara bersamaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, hasil refleksi dari satu siklus akan digunakan untuk menyusun perencanaan pada siklus berikutnya sehingga terbentuk proses perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan. Adapun kelebihan model ini adalah langkah-langkahnya sederhana, fleksibel, dan cocok digunakan pada berbagai mata pelajaran serta jenjang pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Namun, ada pula kelemahannya adalah guru bisa kesulitan melakukan observasi sambil mengajar apabila tidak dibantu oleh kolaborator. Model yang terakhir adalah model Dave-Abboud yang dikembangkan pada tahun 1985. Model ini menekankan pentingnya kerjasama atau kolaborasi dalam pelaksanaan PTK. Menurut Abboud, penelitian tindakan kelas tidak sebaiknya dilakukan secara individual, tetapi melibatkan diskusi dan kerjasama antar guru atau tim peneliti. Dalam model ini, ada perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi dilakukan secara bersama-sama melalui proses diskusi dan evaluasi tim. Kelebihan model ini adalah pendekatannya yang kolaboratif dan cocok digunakan dalam pengembangan sekolah. Namun kelemahannya adalah model ini sulit diterapkan apabila tidak ada kolaborator yang membantu. Sebagai kesimpulan, seluruh model PTK memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Perbedaannya terletak pada jumlah tahap, tingkat kerincian, dan bentuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru dapat memilih model penelitian tindakan kelas yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kondisi kelas yang dihadapi. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas materi yang pertama. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang metodologi dalam penelitian tindakan kelas. Metodologi penelitian itu adalah cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan mencapai tujuan penelitian secara sistematis. Sedangkan penelitian tindakan kelas atau PTK ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya.
sendiri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan mengatasi masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi, PTK ini bukan hanya sekedar penelitian teori saja, tetapi lebih kepada tindakan nyata yang dilakukan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Contohnya nih, seorang guru ingin menemukan bahwa siswa kurang aktif saat pembelajaran IPA berlangsung. Banyak siswa yang hanya diam dan tidak mau bertanya. Untuk mengatasi hal tersebut, guru ini mencoba menggunakan model cooperative learning. Agar apa? Agar siswa itu dapat berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, setelah itu guru akan mengamati apakah tindakan tersebut berhasil meningkatkan keaktifan siswa atau belum. Selanjutnya yaitu ada hakikat PTK. Nah, hakikat PTK ini adalah upaya untuk memperbaiki pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dalam PTK, guru itu tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi peneliti yang mampu menganalisis masalah pembelajaran dan mencari solusi yang tepat. Misalnya nih, guru menyadari bahwa siswa ini sulit untuk memahami materi pecahan karena pembelajarannya hanya menggunakan metode ceramah. Guru kemudian menggunakan media konkret seperti potongan kertas yang berbentuk pizza agar apa? Agar siswa itu lebih mudah memahami konsep pecahan. Lalu ada tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, tujuan utama PTK ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, PTK juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa, dan mengembangkan profesionalisme guru dan membantu menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran. Sebagai contohnya, guru menggunakan media word wall dalam pembelajaran agar siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran tersebut. Setelah diterapkan, menjadi lebih aktif dan hasilnya belajar akan meningkat. Selanjutnya itu ada karakteristik PTK. Nah, penelitian tindakan kelas ini memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, PTK ini bersifat praktis karena dilakukan untuk memecahkan masalah yang nyata yang terjadi di kelas. Yang kedua, PTK ini dilakukan oleh guru sendiri karena guru yang paling memahami kondisi kelasnya. Yang ketiga, itu PTK bersifat reflektif, artinya guru melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Keempat, PTK dilakukan secara siklus atau berulang sampai masalah ini dapat diperbaiki. Nah, adapun siklus PTK terdiri ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Artinya, guru ini membuat perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan observasi, lalu melakukan refleksi untuk mengetahui keberhasilan tindakan tersebut. Itulah penjelasan tentang pengertian, hakikat, tujuan, dan karakteristik PTK. Berikutnya ada prinsip-prinsip dan pentingnya PTK. Dalam melaksanakan PTK, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip pertama yaitu PTK harus berdasarkan masalah nyata yang benar-benar terjadi di kelas. Contohnya, guru menemukan siswa sering mengobrol saat pembelajaran berlangsung, sehingga konsentrasi belajar menjadi terganggu. Prinsip kedua, PTK tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Penilaian tetap harus berjalan bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar. Artinya, guru tetap melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal sekolah walaupun sedang melakukan penelitian. Adapun prinsip ketiga yaitu bersifat kolaboratif, yakni guru dapat bekerja sama dengan teman sejawat atau observer untuk membantu mengamati proses pembelajaran. Contohnya, guru meminta bantuan guru lain untuk mencatat aktivitas siswa selama penelitian berlangsung. Dan prinsip keempat yaitu dilakukan secara sistematis oleh guru. Guru harus menyiapkan RPP, media pembelajaran, instrumen observasi, dan teknik penilaian dengan baik sebelum penelitian dilakukan. Selanjutnya yaitu pentingnya PTK bagi guru. PTK sangat penting karena dapat membantu guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Guru juga dapat mengetahui kebutuhan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain itu, PTK membantu guru menemukan solusi terhadap berbagai masalah pembelajaran yang telah terjadi di kelas. Contohnya, guru mengetahui bahwa siswa lebih tertarik belajar menggunakan media visual dibandingkan metode ceramah biasa. Dari hasil tersebut, guru dapat memperbaiki cara mengajarnya sehingga pembelajaran lebih menarik. Adapun PTK juga membantu meningkatkan profesionalisme guru karena guru belajar mengevaluasi dan memperbaiki pembelajarannya sendiri. Dengan adanya PTK, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Pada bagian ini,
Saya akan menjelaskan langkah-langkah metodologi penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah pertama yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru mencari dan menemukan masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Masalah dapat ditemukan melalui observasi, hasil belajar siswa, wawancara, ataupun refleksi guru sendiri. Contohnya, guru menemukan bahwa siswa pasif saat diskusi, nilai siswa rendah, atau siswa sulit memahami materi tertentu. Setelah masalah ditemukan, langkah berikutnya adalah perencanaan tindakan. Pada tahap ini, guru menyusun rencana pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Yang dipersiapkan antara lain model pembelajaran, media pembelajaran, rencana pembelajaran, instrumen observasi, dan soal evaluasi. Contohnya itu seperti guru memilih model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan. Guru melakukan pembelajaran sesuai rencana yang telah dibuat. Contohnya, guru menggunakan video pembelajaran dan diskusi kelompok saat proses belajar berlangsung. Langkah keempat yaitu observasi. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran. Hal-hal yang diamati antara lain seperti aktivitas siswa, keaktifan siswa, respon siswa, dan kinerja guru. Contohnya, observer mencatat bahwa siswa mulai aktif bertanya dan berdiskusi selama pembelajaran berlangsung. Langkah terakhir yaitu refleksi. Pada tahap ini, guru mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan tindakan yang telah dilakukan. Guru menganalisis hambatan pembelajaran, keberhasilan tindakan, serta solusi untuk memperbaiki pada siklus berikutnya. Contohnya, guru menyadari bahwa waktu diskusi terlalu singkat, sehingga perlu ditambah pada pertemuan berikutnya. Karena penelitian tindakan kelas dilakukan secara bersiklus, maka jika hasil pembelajaran belum maksimal, guru dapat melanjutkan ke siklus berikutnya dengan melakukan perbaikan. Pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, analisis data, serta kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas. Dalam PTK, terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung. Contohnya, observer mencatat jumlah siswa yang aktif bertanya selama pembelajaran. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari siswa ataupun guru. Contohnya, guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan memahami materi pelajaran. Teknik yang ketiga yaitu tes. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Contohnya, guru memberikan pretest sebelum tindakan dan post-test setelah tindakan dilakukan. Yang keempat yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai bukti penelitian serta foto kegiatan pembelajaran, daftar nilai, dan video pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam PTK, terdapat dua jenis analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis aktivitas siswa, sikap siswa, dan hasil observasi. Tahapannya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk data berupa angka seperti nilai siswa. Rumus rata-rata yang digunakan adalah X bar sama dengan sigma X sama dengan per N. Contohnya, jumlah nilai siswa adalah 2.400 dan jumlah siswa 30 orang. Maka X bar sama dengan 2.400 per 30 sama dengan 80. Jadi rata-rata nilai siswa adalah 80. Selanjutnya yaitu kelebihan PTK. PTK membantu guru memperbaiki pembelajaran, membantu mengatasi masalah pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, dan hasil penelitian dapat langsung diterapkan di kelas. Contohnya,
Setelah menggunakan media interaktif, siswa menjadi lebih aktif belajar. Namun, PTK juga memiliki kekurangan. PTK membutuhkan waktu yang cukup lama, guru memiliki tugas ganda sebagai pengajar dan peneliti, serta membutuhkan ketelitian dalam melakukan observasi dan analisis data. Sebagai kesimpulan pada materi ini, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran melalui tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan secara berulang dalam bentuk siklus. Itu tadi materi kita, semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.